Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali. Kalau sebelumnya kita sudah membahas modul ajar, mulai dari identitasnya modul ajar, kemudian kita membedah capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, pengalaman belajar, gitu ya. Kemudian yang lain, aspek yang lain yang ada di modul ajar. Sekarang yang saya jelaskan tadi, bagaimana mengambil capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran kita bisa mengambil satu dokumen resmi yang banyak, hampir 1000 lebih halaman itu. Tapi itu kita butuh ketelitian. Nah, atau yang kedua, kita pakai online saja. Online itu sudah disediakan pemerintah, ya. Bisa diakses. Untuk linknya sudah saya kirim kemarin, ya. Bisa diakses di guru.kemendikdasmen.go.id/kurikulum/referensi penerapan capaian pembelajaran. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, linknya sudah saya kirim, tinggal klik, nanti muncul kayak gini. Nah, bagaimana cara menggunakan web ini untuk mencari apa? Mencari capaian pembelajaran. Oke ya. Nah, di sini muncul ada CP dan ATP. Di sini klik saja. Pilih jenjang. Nah, SD. Ya. Pilih SD sampai SMA. Pilih mata pelajaran. Nah, di sini ada banyak. Kalau misalnya matematik, ya matematika. Nah, ini misal, ya. Nah, ini saya klik ini, klik ini ya. Sorry. Nah, ini lihat CP dan ATP. Oke. Nah, saya ulangi ya. Pilih jenjangnya. Ini berarti SD sampai SMA atau sederajat. Sudah. Pilih mata pelajarannya. Nah, kalau tadi IPAS, nah, seperti Mas Abid saja, IPAS. Nah, langsung ketik saja IPAS. Klik ini IPAS, klik, pilih. Nah, sudah. Oke, pelan-pelan ya. Nah, kita klik lihat CP dan ATP. Klik. Nah, di sini yang saya maksud fase A, ya. Fase A itu untuk kelas 1 dan 2. Iya kan? Fase A untuk kelas 1 dan 2 SD. Nah, fase itu ada sampai F, ya, sampai bawah itu sampai F, ya. Ya. Tadi saya paparkan, tadi juga sudah dijelaskan sedikit sama Mas Abid, ya. Jadi fase dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka pembelajaran mendalam itu ada A sampai F. Nah, fase A itu kelas 1 dan 2 SD. Fase B itu kelas 3 sampai 4. Fase C kelas 5 sampai 6. Fase D kelas 7 sampai 9 SMP. Nah, jadi ini SD, ya, ini SMP. Oke, SMP. Nah, ini SMA. SMA dibagi 2 fase. Fase E untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11 12. Ini SMA. Nah, oke, jelas ya. Nah, tadi kan IPAS. Nah, berarti kita masuk memilih antara fase A, B atau C. Nah, kalau kita samakan dengan Abid itu berarti fase B, karena dia ngambil kelas 4. Ya, kita klik kelas B-nya. Klik. Nah, di sini sudah muncul. Nah, klik pemahaman IPAS di sini. Nah, di sini tadi. Di sini ya. Jadi di sini muncul capaian pembelajarannya banyak, mulai dari sini sampai sini yang saya bold ini. Ini semua capaian pembelajaran di kelas, di fase B, ya, fase B kelas 3 sampai 4 tadi, ya. Nah, oke. Nah, Mas Abid mengambil yang ini saja loh. Jadi satu item saja, satu CP saja. Peserta didik dapat memahami bentuk dan fungsi panca indera untuk bab panca indera. Nah, oh Pak,
saya ngambil materi yang lain, oke boleh. Misal materi ini yang kedua, siklus hidup dan upaya pelestariannya, boleh. Berarti ngambilnya gini cara nulisnya, peserta didik memahami apa gitu ya. Berarti peserta didik memahami siklus hidup makhluk hidup dan upaya pelestariannya, begitu. Kalau ngambil ini terakhir nilai mata uang dan fungsinya, ya, oh ya boleh. Berarti cara nulisnya peserta didik memahami nilai mata uang dan fungsinya. Nah, gitu ya. Jadi nggak usah ditulis semua, nggak usah. Pilih saja yang sesuai. Ya, nah, oke. Nah, ini untuk keterampilan prosesnya. Keterampilan prosesnya mengamati, mempertanyakan dan memprediksi, merancang, merencanakan dan melakukan penyelidikan, memproses, menganalisis data dan informasi. Ini terkait dengan tadi di bagian mana di modul ajaran, di pengalaman belajar. Di pengalaman belajar itu harus terkait dengan itu tadi, memahami, ya, mengamati, mempertanyakan dan memprediksi. Dan sampai terakhir ini, oke ya, ini kaitannya dengan pengalaman belajar. Ya, yang penting ini sudah bagaimana cara mengambil capaian belajar. Sudah paham ya teman-teman ya? Kalau misalnya teman-teman mau ngambil CP yang lain, boleh. Misal bukan IPAS Pak, ya kita ulangi. Kemudian mata pelajaran, misal tadi matematika Pak, oke boleh, pilih saja. Terus lihat CP dan ATP, ya, klik ini ya, klik yang ini. Nah, ini saya ganti yang merah biar kelihatan. Lihat CP dan ATP, klik saja ini, oke? Klik, oke, klik. Misal kelas 1 aja Pak, kelas 1 atau kelas 2 boleh, berarti fase A. Ya, berarti fase A diklik. Nah, fase A diklik. Nah, ini muncul ini. Muncul. Nah, tinggal milih materinya, misal bilangan. Nah, berarti ini kelas 1 ini. Berarti misal mengambil fase A kelas 1. Ya, kamu ngambil satu aja. Misal peserta didik menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan pada bilangan cacah sampai 100, boleh. Atau yang ini, peserta didik dapat membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan serta mengurutkan serta melakukan komposisi bla 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 sampai bilangan, boleh. Boleh. Ini sesuai dengan babnya. Gitu ya. Jadi setiap CP itu sesuai dengan babnya. Misal aljabar dan yang lain, gitu ya. Nanti tinggal diambil, kemudian diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Oke, itu teman-teman untuk web bagaimana cara kita mencari capaian pembelajaran yang simple, yang tidak pakai ribet. Klik saja webguru.kemendikdasmen.go.id, nanti linknya saya taruh di deskripsi ya, di deskripsi video ya. Terima kasih, semoga sukses dan kita lanjut ke materi berikutnya. Untuk materi CP, bagaimana memilih CP, kita insya Allah cukup pada sesi ini. Terima kasih.